Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rizna Hernanda dari kelas PGMI 3A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi sosial, struktur sosial, dan institusi sosial. Kita akan masuk pada interaksi sosial. Interaksi sosial ini adalah proses di mana individu atau kelompok manusia berhubungan dan saling mempengaruhi perilaku satu sama lain. Hubungan ini bersifat dinamis dan melibatkan komunikasi sebagai elemen utamanya. Sebagai contoh, ketika kita menyapa teman di sekolah atau di kampus, kita telah melakukan interaksi sosial. Gilin menyatakan bahwa interaksi sosial hanya dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi antara individu atau kelompok sosial. Ini bisa terjadi secara langsung seperti saat kita berbicara tatap muka atau melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Interaksi sosial inilah yang menjadi dasar dari kehidupan sosial bersama di masyarakat. Kita akan masuk pada bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk-bentuk interaksi sosial ini dapat dibagi menjadi dua kategori yang besar. Yang pertama adalah proses asosiatif atau yang positif, yang mencakup kerjasama, akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Sebagai contoh, kerjasama sering kita lihat ketika warga masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan atau dalam acara perayaan 17 Agustus, di mana semua warga bekerja sama untuk membuat acaranya untuk menjadi sukses. Yang kedua adalah proses disosiatif atau yang banyak kontroversi, persaingan, dan pertentangan. Sebagai contoh, persaingan terjadi ketika dua perusahaan bersaing untuk menarik lebih banyak pelanggan, seperti persaingan antara Gojek dan Grab di industri transportasi online. Konflik atau pertentangan juga sering kita temui, misalnya dalam konflik antara kelompok masyarakat yang disebabkan oleh perbedaan pendapat politik. Selanjutnya kita akan masuk pada struktur sosial. Struktur sosial ini adalah tatanan atau pola hubungan yang tetap dan terorganisir dalam masyarakat. Misalnya, dalam sebuah sekolah terdapat struktur sosial yang jelas seperti kepala sekolah, guru, dan siswa. Setiap orang dalam struktur tersebut memiliki peran dan tugasnya masing-masing yang telah diatur oleh aturan-aturan yang berlaku. Struktur ini membantu menjaga keteraturan dan keteraturan sosial, memungkinkan setiap individu menjalankan peranannya dalam berbagai aktivitas sosial. Selanjutnya kita akan masuk kepada institusi sosial. Nah, institusi sosial ini adalah sistem norma dan aturan yang ditetapkan untuk mengatur hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Sebagai contoh, keluarga merupakan institusi sosial yang sangat penting di mana orang tua bertanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka. Contoh lainnya adalah institusi pendidikan seperti sekolah dan universitas yang bertujuan mendidik masyarakat agar memiliki keterampilan dan pengetahuan. Di Indonesia, institusi sosial lainnya yang sangat penting adalah institusi agama yang mengatur kehidupan spiritual dan moral masyarakat. Dengan adanya institusi sosial ini, masyarakat dapat hidup teratur dan harmonis. Selanjutnya kita akan masuk kepada ruang lingkup institusi sosial. Nah, ruang lingkup institusi sosial ini mencakup beberapa bidang utama. Yang pertama yaitu keluarga, berperan dalam melanjutkan keturunan dan sosialisasi anak. Contohnya, keluarga mengajarkan nilai-nilai seperti sopan santun dan tanggung jawab sejak usia dini. Yang kedua adalah institusi agama, mengatur kehidupan spiritual dan moral. Misalnya, dalam Islam, sholat 5 waktu dan puasa Ramadan adalah aturan yang mengikat umat muslim. Dan yang ketiga, pendidikan berperan dalam mendidik individu agar memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan di masa depan. Misalnya, sistem pendidikan formal di sekolah mengajarkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bermanfaat bagi siswa. Dan yang selanjutnya adalah ekonomi, mengatur bagaimana masyarakat memproduksi, mendistribusi, dan mengonsumsi sumber daya. Misalnya bank, sebagai institusi ekonomi, membantu masyarakat dalam pengelolaan uang. Selanjutnya itu politik, mengatur distribusi kekuasaan dan wewenang dalam masyarakat. Contohnya pemilu. Nah, pemilu di Indonesia adalah salah satu mekanisme politik untuk memilih pemimpin. Semua institusi ini berperan penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial di masyarakat.